ya kawan-kawan saya yang lain. Saya terima kasih lah. Mereka tahu saya kesulitan uang pada waktu itu. Ya, semua bantu. Saya hanya modal berdoa saja dan keliling. Iya. Ada pesta kawin, Datang dengar lagi. lagu-lagu, saya datang. Ya, wah poltak, saya foto sama pengantin. Ada panggung nyanyi, saya disuruh nyanyi, saya nyanyi walaupun suara saya pas-pasan. Tapi mereka senang ya. Lihat cukup saya bilang, Tante pening aku. Wah, udah senang mereka, histeris mereka ya. Jadi saya mohon lah kalau nanti mau jadi anggota DPR, tolong disiplin. Iya. Ya, karena rakyat melihat kita. Iya. Saya selalu mengatakan di mana-mana. Iya. Ingat, kita anggota DPR. Iya. Coba katakan kepada saya, Iya. lembaga mana yang ada nama rakyatnya? Iya, betul. Nggak ada selain DPR. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo, kita ketemu lagi, Publikans, dimanapun berada. Dengan saya, Iskandar Sitompul. Kita akan membedah lagi dengan tamu kita terhormat, abang saya, Ruhut Sitompul. Apa kabar, Bang? Siap, Komandan. Wah, baik. Bang, episode ini, Bang, kita mau mengupas tentang abang jadi anggota DPR di Senayan sana. Kan 2 periode, tapi itu lintas waktu, Bang. Nah, ini pada saat abang di DPR itu kan kontroversi banget itu, Bang. Pokoknya kalau udah RDP atau apapun itu ramai banget. Ya, hujan interupsi lah, berantem sama si A si B. Nah, ini tolong nanti abang ceritakan, Bang, ya, masalah itu. Dan kita mulai dengan bagaimana, Bang? Waktu itu abang dilantik atau awal muasalnya mungkin bulan berapa, tahun berapa, mungkin abang masih ingat. Abang coba ceritakan sedikit, Bang, tentang abang sejarahnya masuk di Dewan, mungkin melalui pilkadanya sedikit, di mana abang pada saat itu konstituennya dan lain sebagainya. Gimana, Bang? Cerita, Bang, dulu, Bang. Biar seru ini, Bang. Iya. Saya terima kasih buat adik saya Iskandar Sitompul. Ya. Iya. Jujur saja, seperti dari awal-awal saya cerita, saya sebenarnya nggak pernah terpikir mau di Senayan sana. Oke. Tapi karena tugas partai, Pak Hadi Utomo, ketua umum saya, ya, begitu juga ketua Dewan Pembina Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya ditugaskan harus ikut jadi calon DPR. Waduh, ngeri juga ini. Kenapa aku bilang ngeri? Kenapa, Bang? Sudah menjadi rahasia umum. Kalau Kalau menjadi anggota dewan itu mesti punya modal MM-an. Aku bilang ember. jadi uang juga dulu. Uang, karena jujur saja kepada siapapun ya. Kalau kepingin mau jadi anggota DPR, persiapannya itu benar-benar harus matang. Ini udah bukan rahasia lagi, Bang, ya? Wah, itu bukan rahasia. Rahasia lagi. Ya, karena susah, konstituen itu selalu ada duitnya nggak nih? Itu terang-terangan mereka tanya. Iya, Bang. Gitu, Kan begitu. Jadi waktu saya periode pertama, saya dapat tugas di Sumut 3. Sumut 3 di mana itu? Sumut 3 ini kabupaten kotanya ada 10. Cukup banyak. Ya. Ada di Siantar. Siantar Men. Siantar Men. Kebetulan kita kan Siantar Men. Udah itu Simalungun. Asahan. Ya. Sudah itu Tanjung Balai. Tanjung Balai. Udah itu Tanah Karo. Sidikalang. Waduh, berat semua ya. Udah itu Binjai. Udah itu Langkat. Lebih kurang 10 kabupaten kota. Jadi memang udah nggak main-main. Tapi jujur saja, walaupun saya mempersiapkan,
Ya jujur saja waktu itu memang saya kebetulan uangnya juga pas-pasan. Pas-pasan ya. Oke. Gimana ini ya? Saya mulailah sosialisasi. Ya. Sudah itu berkampanye. Ya. Jujur saja kalau bukan karena istri saya Diana Leovita, Ya. ya, dan anak-anak, Ya. anak-anak saya masih kecil menyemangati, Iya. mungkin saya sudah kalah sebelum berperang. Kenapa saya katakan Iya. demikian? Prosesnya saja. Saya nomor urut 1 dipindahin ke bawah. Oke. Nah, itu yang saya bilang. Ya, saya di Demokrat itu masih ada juga sara-saranya. Oh. Oke. Jadi daerah saya ini semua memang kebetulan daerah Muslim. Oke. Ya, daerah Muslim. Jadi diminta, walaupun jabatan saya tinggi, saya nggak bisa di atas, harus di bawah. Iya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Saya mengalir saja. Saya bilang sama istri saya tapi dia penyemangat yang baik. Enggak, tenanglah kau menang itu. Iya. Waduh gimana? Apa saya nggak minder? Partai-partai politik yang ikut itu waktu itu sekitar 30-an. 30-an. Itu baliho pesaing saya, Iya. ada mantan Panglima. Oke. Panglima, Siap. Panglima Sumatera Utara. Oke. Jaksa Agung Muda, ya, sudah itu tokoh-tokoh politik, ya, udah itu anggota-anggota DPR. Saya kan belum DPR. Oke, ya, yang mau 2 periode. mau 2 periode, ya. Waduh, gimana ini? Baliho, Iya. baliho mereka, waduh, gede-gedenya, ya. Saya nggak punya baliho, karena satu baliho berapa kan? Iya. Saya tidak melupakan yang membantu saya, Usman Sabta. Oso. Oke, Oso. Oso, udah itu klien saya Pak Tommy Winata. Oke. Ya, udah itu beberapa simpatisan saya, ya, orang-orang Medan, mereka bantu saya. Iya. Pak Oso tuh banyak sekali bantu saya. Iya. Ya, mulailah. Gimana nggak minder? Gimana Pak itu, Is, ya, gimana saya nggak minder? itu, Bang? Itu kawan-kawan saya semua mobil kampanyenya gambar mereka. Mereka pakai ambulans. Iya. Ya, mereka pakai mobil untuk membawa baliho, kaos, macam-macam. Logistik lengkap. Logistik mereka lengkap. Lengkap. Saya waktu itu hanya bermodalkan menyewa mobil Kijang. Kijang. Oke. Bersama supir, saya keliling ke dapil-dapil. Ini tadi yang 31 dapil semua itu, Bang, ya? Oh iya. Satu dapil, rebutan berarti sih. Rebutan. Okay. Ini perlu diketahui kepada siapapun yang mau jadi calon anggota DPR. Pesaing kita bukan dengan calon partai lain, tetapi jeruk makan jeruk. Satu partai dong. Satu partai. Satu partai kan. Ya? Waduh, semua berebut karena kan dapil 10 anggota DPR-nya. Ya. Jadi semua, ya kan nggak bisa juga kita semua. Partai-partai lain juga kan. Wah. Hepeng. Wah, mereka tebal sekali ya. Mulailah saya jalan. Iya. Waduh. Bersyukur kalau Anda seorang public figure. Saya terima kasih sama Tuhan saya public figure. Untuk menjadi anggota DPR, dana yang terbanyak tahu apa? Pengerahan massa. Pengerahan massa. Pengerahan massa. Pengerahan massa itu, bayangkan kalau kita ingin berkumpul 1.000 orang, itu rata-rata minta uang jalannya 100.000. 100 itu nggak ada dengan aturan KPU atau apapun itu. Nggak ada. Nggak ada juga KPUD itu. Tapi ada, ya saya bilang, saya bukan tidak mau kasih. Tapi kalau saya kasih, kan ada pengawas pemilu. Iya, itu ya. Ya, ada LSM. Iya. Ya. Ini kan ngeri-ngeri sedap juga kalau kita membagi-bagikan uang, kita bisa kena dis. Iya. Betul. Karena itu saya dengan istri saya sepakat, udah kita nggak usah pakai uang. Iya. Ini buat istri saya, ya. Toh, di satu tempat partai saya harus berkampanye, kami ada 10 orang. Untuk ngumpul massa itu, mereka membawa masanya sendiri.
Misalnya berkumpullah sekitar 5.000 di lapangan itu. Ya. Wah, saya jujur saja, terima kasih Tuhan, nggak saya kira yang paling banyak masa pendukung saya. Ya. Walaupun logistiknya nggak ada. Walaupun Kurang, logistiknya kurang. Iya. Saya bilang sama tim saya, itu pakai becak mesin itu. Becak mesin, gaya Medan ya. Gaya Medan. Kalau di Siantar, Simalungun itu Harley. Wah, motor, becak motor. Iya. Ya, jadi bukan di dayung karena tanjakan turun naik. Ya. Mereka kreatif juga. Untuk berkumpul, yang lain kasih ampau, kalau kader saya cukup pakai speaker. Hari ini jam 2 sore ada kampanye massal. Jangan lupa ada Poltak Raja Minyak Tante. Iya. Wah, kan begitu. Pengaruh-pengaruh sinetron juga. Ada. Ya. Taunya banyak datang. Ya. Banyak datang, saya kan ngeri juga ini. Biar fans saya kan sudah dikasih duit juga kan. Wah, ini gimana? Modal saya apa? Selfie. Dimanapun orang minta selfie, saya layanin. Saya itu untuk sampai ke akar rumput, saya sama istri, anak-anak dengan supir, tahu dari mana cari masanya. Kami kalau jalan, lihat ada bendera kuning. Oh, orang berduka. Ada yang meninggal. Saya kenal nggak kenal, kita berhenti. Turut berduka cita kan, kita kasih amplop. Ya kan boleh dong orang berduka. Itu nggak ada yang dilanggar kan. Wah, semua datang ke saya kasih kartu nama, saya calon, mereka terima ya. Saya bilang mohon 10 jari jangan lupa nanti pilih saya sebagai wakil rakyat dari Sumut 3. Kan begitu. Tapi memang kawan separtai ini, di sana kan banyak perkebunan. Saya nggak boleh masuk ke kebun itu. Karena salah satu calon ada ambisi sekali. Dia udah menguasai kebun itu. Karena keluarganya di sana. Administrator. ADM istilahnya. Jadi ini daerah, saya nggak usah bilang namanya lah. Waduh, saya mau masuk susah. Tapi kami lewati kebun itu, mereka kan lagi kerja. Saya lambe-lambe tangan, saya terima kasih kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Poltak, jangan lupa, saya bilang ya, coblos saya dan partai kami, kan begitu. Terus saya keliling, ya. Makin hari makin saya stres. Kenapa stresnya Bang? Bisa nggak nih ngelawan? Karena kan tiap jalan lihat baliho-baliho kawan-kawan saya. Besar-besar saya nggak ada baliho. Ya. Ada kawan saya juga separtai tapi beda dapil, bantu saya Joni Allen Marbun. Ya kawan-kawan saya yang lain. Saya terima kasih lah. Mereka tahu saya kesulitan uang pada waktu itu. Ya, semua bantu. Saya hanya modal berdoa saja dan keliling. Ada pesta kawin, dengar lagu-lagu, saya datang. Ya, wahai Poltak, saya foto sama pengantin. Ada panggung nyanyi, saya disuruh nyanyi, saya nyanyi walaupun suara saya pas-pasan. Tapi mereka senang ya. Lihat cukup saya bilang, Tante, pening aku. Wah, udah senang mereka, histeris mereka ya. Itulah ya. Tapi memang mereka udah tahu saya seorang lawyer, advokat, ya. Mereka udah tahu track record saya nggak pernah mau bela koruptor, saya nggak mau bela bandar narkoba, saya lawyer yang lurus, ya mereka tahu itu. Iya, kenapa Abang nggak mau, ini saya potong dikit Bang, kenapa Abang nggak mau membela narkoba dan lain sebagainya tadi itu apa? Iya, ada di benak Abang itu? Karena pada waktu itu marak sekali narkoba dan saya lihat generasi muda kita, ya sudah sangat berbahaya. Karena itu juga dalam hukum narkoba itu lex spesialis. Ya, hukum yang khusus. Ya. Jadi ya saya lihat banyak korban, saya berjanji di diri saya tidak akan membela narkoba. Begitu juga koruptor. Ya, koruptor juga merajalela pada waktu itu. Ya. Keliling saya ya. Masuk dari satu kota ke kabupaten, dari kabupaten kota. Saya bawa istri anak-anak saya loh. Ya, saya bawa, malam anak-anak saya masih kecil udah tidur ya di mobil ya. Kita dapat losmen, dapat hotel ya. Kita nginap di situ dengan kesederhanaan.
Oke. Ah, itulah yang saya bilang, kalau Tuhan bekerja, semua bisa diatasi. Kenapa? Sudah masuk minggu tenang, saya khawatir karena harus ada saksi. Uang Iya. saksi itu mahal, dari mana duit saya? Ya, uang saksi itu mahal. Iya. Dari mana uang saya? Oke. Akhirnya sudah minggu tenang, percaya nggak? Saya tidak punya saksi. Iya. Saya bilang sama istri saya, kita balik ke Jakarta. Iya. Kami balik ke Jakarta. Karena nggak bakalan nih seolah-olah gitu, Bang. Saya udah feeling ini berat. Iya. Ya, kita balik ke Jakarta. Oke. Bahkan saya tidak nyoblos di dapil. Oh, iya. Saya nyoblos di Jakarta, ya nyoblos kawan saya yang calon Jakarta. Saya coblos, Iya. bukan diri saya sendiri. Ya, orang lain yang saya coblos. Oke. Karena kalau enggak kan saya mesti ke dapil saya nyoblos. Betul. Ya, saya nggak balik lagi. Tapi itulah saya katakan ya, kita punya garis tangan. Iya. Tuhan bekerja. Percaya nggak, Is? Iya. 34 partai pada waktu itu, walaupun saya tidak nomor urut 1, Iya. suara saya terbanyak Dari semuanya. dari 34 partai. Mukjizat itu ya. Itu kan mujizat. Itu Tuhan bekerja. Iya. Ya, putaran pertama saya udah menang. Iya. Yang lain masih berjuang lagi ngumpul sisa suara atau apa. Ya, udah Iya, menang dari 10 kursi yang direbut. Iya. Partai saya, Iya. saya terima kasih. Suara saya banyak, ya. Kawan-kawan saya juga yang lain banyak, Iya. ya. Akhirnya di dapil saya dari 10 kami dapat 3 kursi. 3 kursi di dapil itu, Bang. 3 kursi. Berarti ada 3 Demokrat di situ, Bang, ya? Di situ. Oke. Wah, dan saya jujur saja, teman saya yang sumut 2 kayak Johnny Allen apa, saya di kampanye juga ke sana. Oh. Dia dapilnya itu kabupaten kotanya sekitar 14. Bantuin teman nih, Bang, Saya ya? bantuin teman karena dia bantu saya. Oke. Ya. Saya datang ke Medan, saya kan anak Medan, tapi Iya. dapilnya bukan di Medan. Iya, iya. Di Medan juga saya turun. Ya. Iya. Kalau di Medan saya enak aja turun, semua tahu Poltak Raja Minyak kan. Iya. Apa yang terjadi itu yang saya bilang. Waktu itu kan kawan-kawan bilang, Ruhut ini kan karena Pak SBY, dia ikut Pak SBY kan gitu. Iya. Presiden pemenang kan periode pertama, ini periode kedua. Iya. Kami Sumut 3 itu memperebutkan 30 kursi. 30 kursi. 30 kursi. Kami dapat 20% lebih. Iya. Kenapa? Dari 30 kami dapat 10 kursi. 10 kursi, betul. 10 kursi. Dapil saya 3, dapil Joni, Sumut 3, Sumut 2, 3. Iya. Ya. Sumut 1 saya dapat 4 kursi. 10 ya, Pak. Jadi 10. Ya. Wah, Pak SBY saya ingat kami rapat di Cikeas, dia udah tahu. Selamat ya, Hud, saya dengarkan laporan timnya. Iya, masuk terus tiap Apalagi hari, dia Bang, ya? presiden kan. Iya, Bang. Kamu udah menang ya? Iya. Iya Pak, itu berkat Tuhan, Bapak. Saya bilang, ya Tuhan, Bapak dan kader-kader, Iya. ya, dan simpatisan. Kan begitu, ya. Akhirnya diumumkanlah, Iya. ya, saya suara terbanyak di dapil saya Sumut 3 dari semua partai. Semua partai. Padahal modalnya kaget. Orang ember-ember saya lebih kurang Gayung-gayung. 350 juta. Bayangi, kecil sekali. Kecil sekali. Kejutan, Bang, ya? Kejutan. Saya yang kan bikin laporan. Iya. Semua nggak percaya. Kok bisa terbanyak suaranya? Iya. Modalnya dikit sekali. Saya bilang ya itulah. Iya. Kan kita sama partai disuruh membina daerah binaan. Iya. Itu kan uang semua. Gimana gua mau membina? Iya. Jadi betul-betul yang milih saya swing voter. Swing voter, ya. Masa mengambang. Iya. Iya. Karena kan itu yang saya bilang, jeruk makan jeruk. Iya. Mereka udah punya pemilih-pemilihnya. Ya, Kan? atau ini kali, Bang, popularitas saat itu, Bang, ya. Populer. Populer. Kan di film Gerhana siapa yang nggak ngelihat di mana-mana? Iya, Bang? nggak lihat. Apalagi kebetulan di daerah saya. Iya, Cerita itu kan Sumatera, kan si Poltak. Iya. Ya, anak Medan, kan begitu. Iya, Bang. Setelah Dilantiklah saya jadi DPR. itu, ini dia mulai. Ini langkah tegak ke sana dulu. Oh. Ya. Orang underestimate saya masuk Iya. DPR. Jadi dari dulu memang DPR itu sudah, ya maaf aja ya. Udah banyak lah mereka-mereka itu yang ya hidupnya dari sana, memang cari hidup sebagai Dari wakil Senayan itu, rakyat, ya. Senayan, saya sedih ya. Iya. Padahal gaji kami cukup gede ya, Iya, iya. pemasukan juga gede ya.
Saya masih ingat itu. Waduh, saya kebetulan ditugaskan di Komisi 3. Komisi 3. Ah, Hukum, mitra saya sangat banyak. Mahkamah Agung, MK, Ya. KPK, Polisi, Kapolri, Kejaksaan, Kejaksaan Agung, Kementerian Kehakiman, Iya. macam-macam. Iya. Mereka bilang, ini Ruhut kan waktu lawyer vokal. Iya. Wah, pasti dia akan bela kita. Iya. Kawan-kawan mengarahkan tahu. Ini KPK ini kita bikin tapi piara anak macan. Wah, Jadi gitu, Bang. KPK ini harus kita tinjau kembali. Saya masih ingat itu. Saya senyum aja. Berjalanlah si anggota DPR. Karena kevokalan saya, partai kami waktu itu diserang Ya. dengan peristiwa Bank Senturi. Bang Senturi. Wah, itu rame sekali. Disitulah saya mulai menonjol. Ya. Ya, saya oleh Pak SBY Ya. ditugaskan sebagai pansus Bank Senturi. Bang Senturi. Saya, kawan-kawan saya yang lain. Tapi karena saya orang hukum, ya saya lah yang menonjol kan. Iya, betul. Ah, Udah menguasai ya. udah menguasain. Saya terus bagaimana ya waktu itu Pak Wapres itu diserang terus Pak Budiono. Budiono. Kaitan dengan Ya. kasus Bank Senturi, ya. Bu Sri Mulyani, Iya. ya. Udah itu banyak tokoh-tokoh lainnya. Ya, tapi ya saya bicara kalau memang ada dua fakta hukum, saya bicara hukum aja terus, ya. Silakan aja, tapi terus datang itu korban-korban Bank Senturi nyari saya di DPR, tolong kami Bang Polta, kan gitu kan. Iya, Menantang nih, Bang, menantang iya, ya. berjalan lah itu, tapi kebetulan Bank Senturi juga selesai, ya. Saya betul-betul mewarnai lah DPR itu. Iya. Saya ditugaskan juga di Badan Legislasi, pembuat undang-undang. Waktu saya di Badan Legislasi, saya masih ingat, ya. Iya. Ada teman saya, dia jadi orang terkenal namanya Ahok, yang dikenal sebagai Basuki, ya. Itu di Komisi 3? Enggak, dia di Badan Legislasi bareng sama Bang, saya. ya, legislasi, ya. Ada Bu Ida yang sekarang Menteri Tenaga Kerja, ya. Banyak tokoh-tokoh lain. Iya. Kita pembuat undang-undang, Iya. banyak undang-undang. Hasil produk kita pada waktu itu berjalan, ya. Partai sangat memberi kepercayaan kepada saya. Saya terima kasih sama Pak SBY pada waktu itu. Ya, periode pertama itu. Iya. Udah. Terus, dan memang ada cerita, Iya. saya ditugaskan, dan memang begitu. Partai itu ada jatahnya siapa ketua Komisi 3, Komisi 1, 2, 4, 5, 6, 7, sampai 11. Pada waktu itu mau penggantian ketua Komisi 3. Pak SBY menugaskan saya menjadi ketua Komisi 3. Itu ramai sekali, Bang, ya? Itu rame sekali. Ramai, saya monitor juga tuh. Dan yang nggak setuju bukan partai lain, partai saya sendiri. Karena ada tragedi kami pada waktu itu, yaitu kasus Bung Anas Urbaningrum, ya, dan kawan-kawan, ya. Mereka menganggap kok saya nggak membela, tapi kan saya ya jujur saja, kalau memang ya tertangkap tangan, ada memang dua alat bukti yang udah kuat, saya mau bilang apa? Ini kan bicara hati nurani. Karena itu mereka bilang ini bahaya nih. Kalau Bang Ruhut menjadi ketua Komisi 3, ya, ketua umum dan tokoh lainnya, termasuk NG atau apa saja, dia nggak ada, lurus saja ke depan, ini bisa gawat. Dan mereka menganggap saya sangat bersahabat dengan KPK. Ya, memang KPK sama saya senang. Ya, begitu juga kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, Jangan-jangan agen lagi. MK, ya, Agen. mereka wah ini Ruhut ini, ya. Jadi, tapi saya terus, ya, saya terus sampai selesai periode pertama. Ada satu tadi Abang kalimat, pada saat Abang masuk di DPR, ada orang mengatakan mereka melihat saya underestimate. Itu gimana? Maksudnya? Iya, underestimate. Mereka katakan saya akan ikut barisan mereka. Oke. Main anggaran, main apa.
Saya ditugasin juga, kan saya pejabat teras di Iya. partai saya, supaya saya di Banggar. Saya tolak, saya nggak mau. Oke. Karena kalau kita di Banggar itu, nama kita tercoreng juga gitu. Ya, betul-betul itu berjamaah. Berjamaah. Sampai sekarang? Sekarang saya nggak tahu ya. Lagi Kayaknya meninggalin begitu ya. semua. Tapi karena saya nggak di situ, saya bersih. Saya terima kasih salah satu pimpinan KPK Abraham Samad. Ya. Saya ikut berperan. Ini sama Abraham Samad lucu nih. Iya, Kenapa saya sangat dekat dengan dia? Ya. Dia ketua KPK kan itu, Bang? Oke. Jadi saya Indonesia Lawyer Club. Saya nggak lupa dengan Bung Karni. Iya, Elias. ya. Saya bintangnya ILC, Iya. Indonesia Lawyer Club. Ya. Kami ada live di Makassar. Sambil makan malam sebelum mulai live, datang seseorang mendekati saya. Bang, kenalan bang, saya Abraham Samad. Oh ya bagus. Bang, nanti abang akan nguji saya di Jakarta bang. Saya udah lolos. Belum ketua KPK dia? Belum. Oke. Udah lolos. Saya anggota abang, dia tahu saya FKPPI. Oke. Saya anak tentara bang, dia bilang gitu. Oh ya bagus, bantu saya bang ya, dia bilang. Oh pasti, ya. Iya Karena memang. mitra itu, kan? Mitra itu. Pucuk dicinta ulam tiba. Gimana? Siapa saya? Kami anggota DPR sekitar 54 orang. Iya. Ya, untuk memenangkan Abraham, memenangkan sebagai komisioner, Iya. belum ketua. Iya. Ya, belum ketua pada waktu itu. Saya gerilya lah, saya lobbying semua kawan-kawan saya. Iya. Memang lucu nih memenangkan Abraham sebagai komisioner. Komisioner dulu. Nggak tahu gimana pada waktu itu, di DPR itu dari semua fraksi, non-muslimnya banyak. Oke. Banyak. Wah, saya kepaksa berbohong nih. Iya. Supaya mau memilih Abraham Samad. Iya, yuk. Saya bilang apa? Jangan lupa ya, pilih nanti dari 5 ini, 1 aja dari saya, Abraham Samad. Siapa itu bang? Saya yang dekati yang non-muslim. Iya. Kalau yang muslim sudah punya calon-calonnya. Ya. Kenapa bang Abraham Samad? Memang susah, kita nggak jauh kita dari Sarah. Mereka Ada terus dari dulu ada ya? dari dulu. Identitas Sarah itu ada terus bang ya? Kawan-kawan saya yang non-muslim tanya, bang kenapa mesti Abraham Samad? Iya. Saya udah tahu supaya nggak ditanya lagi. Arahnya kemana ini ya? Udahlah Abraham, namanya aja sudah Abraham. Karena mereka nanya agamanya apa. Padahal saya tahu Abraham Di kan Senayan Muslim. itu, Bang. Di Senayan. Senayan ya. Saya bilang udahlah, namanya aja sudah Abraham. Iya. Ya, mainlah, terpilihlah dia 5. Oke. Ya, komisioner. Iya. Putaran kedua untuk memutuskan siapa ketua KPK. Iya. Itu memang Komisi 3 itu tugasnya. Tugas kami. Komisi 3 bang ya. Ada yang paling kencang karena didukung lawan kawan tapi tidak bersamaan dengan kami. Dia didukung yaitu Bambang. Oke. Ya, saudara Bambang ini calon ketua juga. Ada beberapa calon. Bersaing lah ini. Saya gerilya lagi. Iya. Ya, saya gerilya. Iya. Abraham jadi ketua. Abraham jadi ketua. Abraham Samad aja kaget. Iya. Waduh bang, saya komisioner aja udah senang bang ini jadi ketua. Udahlah mainkan aja, aku bilang. Kau hebat, bisa kau itu, aku bilang. Jadilah dia ketua KPK. Ya, saya bermitra. Karena saya jujur saja, Indonesia kenapa jadi miskin? Karena ulah para koruptor. Iya. Ulah para koruptor. Jadi saya mesti bantu KPK, mesti bantu polisi, mesti bantu kejaksaan. Koruptor yang paling terkenal zaman abang itu siapa itu bang? Koruptor atau siapalah pengemplang itu semua itu? Wah banyak, tapi ya sekarang udah bebas, sudah nggak usah lagi nanti. Kalau lah saya ya, bilang nggak usah ada, disebut namanya. ada, Banyak bang. banyak, Oke. banyak sekali ya. Jadi ya itulah, kawan-kawan itu yang di Komisi 3 merasa saya duri dalam daging juga, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Itu jalan yang saya ambil. Tapi saya tetap aktif. Saya ditugaskan ceramah di mana-mana, dari Sabang sampai Papua. Saya ikut, penghasilan saya cukup gede. Itu. Karena saya terkenal di TV, di ILC, ya. Jadi mereka selalu kampus maunya dari Komisi 3 Bang Ruhut Sitompul. Iya. Ya. Begitu juga tempat-tempat lain. Iya. Jadi saya yang datang.
Dari Sabang sampai Papua saya keliling, jadi penghasilan saya gede. Udah cerita ini, tapi itulah badai belum berlalu. Iya, iya. Di periode kedua kami rontok. Periode kedua rontok. Karena Ya. Tapi kan masih Demokrat kan masih 2 periode juga presiden. iya, tapi kami rontok karena Ya. korupsi. Korupsi. Anggota Demokrat. Anggota Demokrat. Kami rontok. Ya. Karena banyak kami yang kena, ada beberapa nama udah pada bebas, ya. Ya. Pencalonan DPR lagi. Ya. Ya. Saya masih ingat, dapil saya dipindahkan. Iya. Ya, tapi saya salut Pak SBY itu feelingnya hebat. Ya. Pak Ruhut dia panggil saya Bapak. Pak Ruhut saya pindahkan ke Sumut 1 ya. Padahal kan saya punya konstituen Sumut 3. Iya. Gimana nih Sumut 1? Ya. Memang Sumut 1 tidak banyak dapilnya. Ya. Medan, Serdang Bedagai, Deli Serdang, sama Tebing. 4 aja. Ya. Kan saya bilang kami menang 20% lebih. Ya, dari 30 kami 10. Ya. Jujur saja apa yang terjadi? 10 incumbent yang maju lagi, Ya. hanya aku sendiri yang lolos. 9 rontok. Rontok. Oke. Rontok. Tambah 2 yang baru. Jadi kami 3. Iya, iya. Jadi kami tinggal 3. Apa itu penyebabnya? 2. Ya karena korupsi itu. Oh, korupsi. Jadi Bang, ya. citra Demokrat hancur. Oh, pada saat periode pertama itu. Periode kedua. 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 Hancur. Rontok itu mulai katakan tanda petik korupsi itu di periode Di periode pertama. pertama. Oke, Bang, ya. Di periode pertama. Kenapa bisa begitu? Padahal kan itu kalau saya monitor itu kan Demokrat hebat. Ada yang termuda lah, ada yang terpilih Iya. lah. Tapi imannya nggak kuat juga. Imannya Bang, ya. nggak kuat. Itu yang saya selalu katakan, ya. Kan banyak juga LSM datang ke saya atau apa. Ya. Udah jangan terlalu ngerasani DPR karena Ya. kalian kan belum pernah menjadi anggota DPR. Oke. Jujur saja kelemahan kita korupsi ini, Ya. yang vokal-vokal itu, Ya. jujur saja, udah jadi DPR itu yang paling banyak ngutip. Paling rakus, Bang. Paling rakus. Jadi artinya Kacau, apa? ya. Mereka vokal karena belum dapat kesempatan. Belum itu, Bang. Udah dapat kesempatan, waduh, sudahlah. Tapi mudah-mudahan sekarang udah mulai baik. Mudah-mudahan ya, nanti Mulai baik. Nggak tahu lagi nanti kalau aku terpilih lagi nih ya, saya ditugasi oleh partai saya PD Perjuangan. Jangan ada sesuatu lagi tadi. Mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Semua berjalan, semua sadar. Ya janganlah kita korupsi. Karena itu saya nggak pernah khawatir. Ya Iskandar khawatir, Mami khawatir, keluarga semua. Ini kawan kamu semua udah kena. Kamu kapan gilirannya kan? Iya kan, Ya, semuanya kan bilang tuh. Wah, Demokrat tuh hebat, tapi yang masuk juga hebat. Banyak juga. Disebutlah namanya satu si ini, si ini, si ini, si ini. Wah, tuh abangmu sebentar lagi tuh nunggu. Ya, makanya kita suka nanya ngeri-ngeri. Iya. Siapa itu udah almarhum sih, ngeri-ngeri sedap sedap. atau apa. Iya. Ya, Wah, inisialnya B lah ya. Aduh, Kita bilang nih, iya. kelihatannya sih oke-oke aja. Iya. Tapi masuk juga kan ngeri Iya. juga itu. Iya. Tapi ya sampai sekarang lolos ya, Bang ya. Iya, lolos ya. Oke. Terima kasih. Saya bersih ya. Iya, iya. Nggak kena itulah ya. Jadi ya saya terima kasih. Salah satu ya Abraham Samad yang mengatakan saya bersih. Gitu. Jadi ya dia ketua KPK kan. Ya. Udah itu ya di DPR banyak yang nggak saya lupakan tugas-tugas dari Apa presiden. pengalaman di DPR, Bang? Kan itu, ya saya kan saat itu kan belum pensiun juga kan. Kalau saya dulu di TNI itu kan mitra kita atau Komisi 1, ya kan. Kadang-kadang kan ketemu abang juga di sana itu kan. Apa, Bang? Kan kalau saya ikut RDP itu kan, datang saya undangan jam 8, kita udah di sana. Mulainya jam 12, jam 1. Nah itu kadang-kadang kita TNI udah malas juga. Ini maunya apa ini kok undang jam 8, mulainya jam 1, jam 2, bahkan makan dulu katanya. Nanti selesainya jam 11 malam. Nah, itu kan seru banget, Bang. Apa yang sangat menarik pada saat itu Abang di Komisi 3? Mungkin pada saat RDP dengan siapa, Bang? Mungkin polisi, kejaksaan atau KPK atau siapa? Apa yang menarik? Punya pengalaman yang terkesan di situ, Bang? Iya, jujur saja ya. DPR itu seperti yang dibilang Iskandar benar ya. Kurang disiplin. Jadi kalau kami rapat paripurna jam 10.
Ya. Sidang dibuka, ditutup lagi sementara karena tidak quorum. Oke. Sudah itu dibuka. Ya. Untuk ditutup lagi belum quorum. Tapi itu mudah-mudahan dulu, Bang. Ah, Kalau sekarang mungkin udah baik, mungkin Bang, ya, mungkin udah Bang, ya. baik. Tapi enggak, saya lihat di TV juga masih enggak Oh, masih apa juga. juga. Itu. Jadi saya mohon lah kalau nanti mau jadi anggota DPR, tolong disiplin. Iya. Ya, karena rakyat melihat kita. Iya. Saya selalu mengatakan di mana-mana. Iya. Ingat, kita anggota DPR. Iya. Coba katakan kepada saya, Iya. lembaga mana yang ada nama rakyatnya? Iya. Betul. Nggak ada selain DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kelakuan kita nggak seperti wakil rakyat. Ya. Di situ juga mereka sebel. Saya suka ngomong gitu, ya. Mereka Nggak terima mereka, Bang. nggak terima. ya? Oke. Mereka nggak terima. Ya udahlah. Saya udah jalan sendiri aja kan. Kami dapat apa ya? Plat nomor. Plat nomor. Oh, yang rada keren Iya, kan? iya. Saya plat nomor saya kasih sama saya punya ya Staffnya lah. staff saya lah. Oke. Saya nggak pernah, saya pakai nomor saya aja. Nomor biasa, Bang, ya. Saya nggak. Karena kadang-kadang saya memang lucu juga. Udah pakai DPR, ini kan ada busway, Iya. ya. Kadang-kadang aku bandel juga, Iya. karena udah mepet. Mereka kan plat DPR bisa lolos aja kan. Iya, iya. Aku plat aku. Kena. Aku masuk, ya. Mereka lihat. Bang Poltak, aku dikasih aja lewat. Jadi nomornya nggak dilihat lagi. Nggak dilihat nomornya. Besoknya aku ditegur sama kawan-kawan saya. Bang, kami ada juga polisi yang berani. Iya. Biar plat DPR kena Tangkap tilang. juga. Itu hebat itu. Kita mesti acung jempol karena itu kita jangan samaratakan. Polisi yang baik itu masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Iya. Saya bilang, ya kalian ngapain mesti begitu? Iya. Ya kami lihat abang masuk, abang nggak pakai plat DPR, tapi abang lolos, kami kena. Ya saya bilang, ya salah kalian, saya bilang. Itu saya bilang ya, kita dikenal orang itu, kita harus berterima kasih sama Tuhan. Iya. Itu sangat membantu. Ya kadang-kadang di DPR itu, Bang, kalau kita hearing gitu ya. Waduh, itu nggak tahu, itu tuh zaman saya ya, saya berani ya saksi hidup soalnya zaman itu ya. Nanya A sampai Z. Sudah Panglima TNI udah jawab semuanya. Si B yang nanya masalah X, begitu dilihat orangnya nggak ada. Nggak ada. Itu saya suka kritisi. Saya suka kritisi. Itu Kalian pusing kepala tolong kita dong, itu. kalau kalian sudah bertanya, Jangan dijawab, pergi. jangan pergi. Ini pergi. Iya. Itu kelakuan. Aduh, saya sedih. Iya, Mestinya kan dia kan mempersiapkan itu, stafnya semua udah. Ini jawab. Dijawab yang nanya nggak ada. Iya. Tapi yang saya paling berkesan, mitra. Yap. Saya kan seperti yang saya katakan, saya orang kepercayaan Pak SBY. Ya. Dia presiden, ya. Kalau penggantian Kapolri, itu saya sangat berkesan. Iya. Dan itu yang saya bilang, waduh, ngeri kali. Iya. Ya, misalnya Pak SBY, Pak Ruhut, ini ada rencana Kapolri mau diganti. Ya. Ya saya otomatis saya yang ditugaskan mewakili partai. Ya. Saya ngomong sama Kapolrinya. Ya. Yang saya paling berat mendengar, saya nggak usah bilang lah nama-nama Ya, Kapolrinya. Ya. Oh bang, kenapa bang? Kan saya baru pensiun 7 bulan lagi. Oke. Kok diganti kan Ya. gitu. Ya. Waduh, saya bilang ini saya ditugasi oleh Bapak Presiden. Iya. Kita jaring ya. Kan baru nanti dibawa ke presiden diputuskan. Iya, betul. Kan gitu. Itu ya. Waduh, berat sekali ya. Hal-hal seperti itu. Dan ini selain di era Pak SBY, di era Pak Jokowi juga. Walaupun saya Demokrat, tapi kan saya yang mendukung Pak Joko Widodo. Iya. Bersama Bravo 5 Pak Luhut Binsar Panjaitan. Oke. Saya dapat tugas salah satu Kapolri dah, saya nggak usah bilang namanya. Iya. Ya. Juga harus diganti. Iya. Ya. Saya sedih pada waktu itu. Ya, kenapa? Kami sudah mempersiapkan dan dia di mata saya bagus. Iya. Ya. Pas udah terpilih, mau diumumkan, Iya. dia jadi tersangka Waduh. KPK. Iya. Waduh,
Saya terpukul sekali padahal orangnya baik. Apa dia punya riwayat hidup nggak di, mungkin nggak ada di situ ya, nggak, belum ketahuan kali Bang ya? Iya, tapi juga kasusnya selesai gitu aja kok. Oke. Di situ saya lihat ada cacatnya KPK. Oke. Nggak bisa juga udah dijadiin tersangka selesai kok. Oke. Tapi saya bersyukur dia juga dapat bintang 4. Dia sekarang jadi pejabat. Oke. Di salah satu badan di pemerintahan ini. Dia sahabat saya. Di mata saya dia orang baik. Atau Saya sebut aja namanya. Ada perang-perang kali Bang? Ada perang-perang apa? Politik titipan atau segala macam kali Bang? Sampai KPK Iya. diikut-ikutkan. Ya begitulah Atau ya. mungkin benar juga kasus itu mungkin. Atau gimana, Bang? Ya, saya kan menghormati pengadilan. Seseorang itu salah ya kita tunggu putusan pengadilan. Iya. Ini tahunya nggak dilanjutkan juga. Nggak ada putusan ya Bang? Ya? Nggak ada. Tapi karena prestasi dia, dia juga memimpin salah satu lembaga sekarang. Oke. Dia orang baik ya. Iya. Dia dapat juga bintang 4. Oke. Dia dapat bintang 4. Dia teman saya. Di mata saya dia orang baik ya Pak. Saya bilang aja namanya Pak Budi Gunawan. Budi Gunawan. Oke. Itu sahabat saya. Oke. Ya. Sudah itu kan saya bilang saya juga udah PD Perjuangan. Oke. Karena saya mendukung Pak Joko Widodo padahal saya masih Demokrat. Iya. Saya fraksi Demokrat. Iya. Taunya saya ditelepon Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Beliau mau ke Moskow, dia telepon saya pagi-pagi dari Singapura. Ya. Hut, nanti standby telepon Presiden mau ketemu. Ya? Oh iya Bang, saya standby betul. Ya. Saya hubungin, ya, yang sekarang jadi Pangap. Ya. Dia komandan pas Pampresnya. Pak Andika. Pak Andika. Oke. Ketemulah saya dengan Pak Joko Widodo. Ya. Saya juga kaget. Rupanya mau penggantian Kapolri. Oke. Pak Joko Widodo, Bang, abang kan apapun guru politik saya, dia bilang gitu. Ya. Ada beberapa hal yang saya mau tanya. Oh silakan Presiden. Ya. Siapa ini yang Kapolri? Walaupun saya tahu dia udah punya nama kan. Ya. Saya waktu itu jujur aja. Ya. Saya masih memperjuangkan kawan saya, Pak BG. Ya. Dan beberapa nama lainnya juga ada disebut, ya. Tapi beliau rupanya sudah apa dengan Pak Tito. Oke. Saya ingat sekali. Iya. Saya masih berkomentar sama Presiden, waduh, Pak Tito itu muda sekali loh jadi Kapolri. Iya. Ya, melangkahi 6 atau 7 angkatan. Iya, betul. Betul. Saya bilang, Presiden, ini pengalaman saya nanti kalau satu saat harus diganti Kapolri baru, yang 2-3 bulan aja dipensiunkan, diganti, Iya. komplain loh sama saya. Iya. Apalagi ini. Ya, dia baru nanti pensiun 2022 kalau nggak salah waktu itu. Iya. Ya, tapi itulah, kita salut ya. Iya. Lihat Pak Joko Widodo ini ya. Iya. Biar begitu keyakinan dia, feeling politik dia, Iya. dia tetap ya. Padahal waktu itu saya juga ikut dan sudah oke. Ya, yang sekarang Bulog, dia juga sahabat saya, Pak Budi Waseso. Tapi taunya yang terpilih Pak Tito. Karena Pak Joko Widodo, ya dia senang lah. Saya bilang saya udah lama Pak kenal dengan Pak Tito. Saya kebetulan lawyer Kapolri dari Pak Dibio Widodo. Tiap ganti Kapolri saya jadi lawyer Kapolri. Ya, sampai waktu Bambang Hendarso saja tidak, karena saya udah jadi Komisi 3. Padahal Bambang Hendarso ini sahabat saya. Wah, orang kaget, sahabat di mana? Kami dulu bareng-bareng Wakuncar waktu di Bandung. Saya pacaran sama adiknya, dia sama kakaknya. Itulah dulu menjadi ibu Pak Bambang Hendarso. Kan begitu. Abang kan dari tadi cerita Komisi 3 dekat sama penegak hukum, dalam hal ini polisi, kejaksaan dan sebagainya. Ini sedikit nih Bang, agak-agak kita jumping, lompat dikit lah Bang. Nanti kita kembali lagi ke DPR ini. Tapi mungkin boleh juga, karena Abang kan pernah di Komisi 3 tentunya. Tadi sebagai pengawas lah ya, si kepolisian ini. Ini kalau ada kasus besar gini, menurut Abang gimana sih? Apa ada pengawasan lagi dari DPR ini?
Ya mestinya ada, tapi saya lihat kok kemarin DPR-nya adem-adem aja, saya nggak ngerti juga. Iya, harusnya. Yang banyak ribut kan ya lawyer, Iya. pengamat dan lain sebagainya. Iya, iya. Padahal saya anggap, waduh, Iya. ini peristiwa yang ya sangat mencoreng ya. Iya. Tapi ya kita mau bilang apa? Udah kejadian. Saya kan orang yang selalu berpikir Preventif harusnya ya, preventif ya. itu. Jadi ya kejadian lah itu ya, kita sedih juga ya. Tapi saya nggak mau melihat ke belakang, dan saya karena background saya lawyer, saya tidak pernah mau mencampurin case orang lain. Iya, setuju. Karena udah proses hukum, kita jangan lagi nanti jadi makin kusut. Iya, Ya. Tapi ya kita sedih. Tapi biarlah proses hukum, nanti semua akan terang benderang di pengadilan. Iya. Itu. Iya, cuman ya kadang-kadang skenarionya yang berubah-ubah, masyarakat lagi bingung aja, itu aja. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa selesai, Bang ya. Iya. Apalagi sudah diperintahkan presiden ini kan 4 iya. kali ini udah disuruh Dan kan. Pak Joko Widodo yang saya bangga ya, beliau betul-betul ingin menjadikan hukum itu panglima. Ya. Karena beliau tidak kepingin kekuasaan dikedepankan. Jadi karena itu Pak Sigit ya, Kapolri kita itu orang baik ya, sahabat saya. Harus berani, Bang ya. Di backup oleh presiden tuntas buka semua kasus ini. Sekarang sudah terang benderang. Tinggal kita tunggu tetap presumption of innocent. Praduga tidak bersalah. Saya mohon kita jangan juga langsung menyalahkan ini, dan saya mohon juga kalau kita lawyer, case yang kita tangani jangan kita kembangkan ke hal-hal lain yang nggak ada kaitannya. Kalaupun ada kaitannya, tapi tidak ada kaitan dengan orang yang lagi kita bela. Ini ya. Cuman kadang-kadang gini, Bang. Ini bukan kita membangun, Bang ya. Memang kasus ini kalau saya lihat, oke lah, masalah hukumnya sudah bekerja. Di luar itu ini kan anggota yang kita cintain lah ya, kepolisian. Kita perlu polisi itu, Bang. Cuman kadang-kadang ini kalau kita dengar dari media sosial, di media semuanya, controllingnya bagaimana? Kok bisa sampai seperti ini kejadiannya? Bahkan sampai seorang Kapolri kadang-kadang nggak tahu masalah itu, baru sekarang heboh banget gitu. Ini yang kadang-kadang disedihkan oleh masyarakat. Makanya masyarakat suka bilang gini, lah ini DPR kan perwakilan rakyat, harusnya mereka dong yang bergerak, yang mengejar, jangan kami ini. Itu aja. Itu memang sebenarnya ya. Kalau saya kemarin DPR mungkin ya saya akan ya berusaha objektif kan begitu ya. Tapi ya udah kejadian seperti ini, tapi saya mohon siapapun kita anggota DPR, ingat 3 fungsi DPR itu. Ya. Apa itu? Tadi udah disinggung oleh adik saya, pengawasan. Ya. Udah itu apa lagi? Ya. Legislasi, membuat undang-undang. Ya. Udah itu apa lagi? Budgeting. Ya, anggaran. Jadi kita punya tanggung jawab besar. Berfungsilah kita untuk fungsi ini sebaik-baiknya. Istimewa pengawasan itu. Pengawasan. Jadi mudah-mudahan bisa selesai dengan baik. Biar polisi ini naik lagi, karena surveinya udah menurun nih kalau saya ngobrol-ngobrol sama yang jago-jago survei menurun. Ya, kita doakanlah agar negara ini lebih baik, Bang ya. Karena kan Abang soalnya kental banget kan Komisi 3 tentunya dengan polisi, Bang. Tapi Abang yakin bisa semuanya selesai dengan baik, Bang ya? Saya yakin, apalagi Pak Mahfud Menko Polhukam kita, saya dukung pernyataan beliau. Ya, kalau ada polisi yang salah, kita sesalkan. Tapi paling tidak coba kebayang, kalau satu hari kita tidak punya polisi, apa yang akan kejadian? Polisi itu kan tipmas loh. Ya, kita perlu ada polisi. Jangan kita menganggap, wah, saya kadang-kadang sedih. Ada orang dari luar, kita harus memperbaiki polisi. Yang bisa memperbaiki polisi ya polisi dari dalam dong. Kalau dari luar kan nggak bisa. Kita hanya memberi masukan saja gimana supaya baik. Tapi biarlah mereka. Tapi percaya, Pak Sigit, ya Listio Prabowo, saya yakin ya polisi nanti akan naik kembali. Karena kita perlu. Karena kebayang kayak sekarang lagi rame demo di mana-mana. Kita harus dukung tugas polisi itu. Karena ya mereka kan saya suka bilang begini, bukan saya bela polisi ya.
bukan saya bela TNI ya. Kadang-kadang kan kalau ada sesuatu peristiwa yang dibantai ya baik polisi maupun TNI-nya. Padahal peristiwa itu waktu mau kejadian, ya mau dilaksanakan, TNI Polri itu udah seminggu kali sudah ikut mengamankan itu. Akan ada sesuatu. Mereka meninggalkan istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Jangan juga lah dihina. Tetap aja mereka itu manusia. Jadi kita tetap perlu polisi, kita perlu TNI sebagai pengamanan, stabilisator, dinamisator, katalisator. Kita perlu TNI, kita perlu polisi. Yang pasti gini Bang, ya, hukum itu jangan tajam ke bawah aja Bang ya. Ke Iya. atas juga harus tajam. Dan buktinya kan sekarang, Iya. ya kita lihatlah di era reformasi ini, berapa menteri sudah masuk penjara. Baik di zaman Pak SBY, begitu juga di zaman Pak Joko Widodo sekarang. Jadi equal lah. Saya selalu mengatakan, bicara hukum berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Semua sama di depan hukum. Biarkanlah masalah Sambo diselesaikan mereka secara baik sesuai dengan aturan yang main. Aturan main Bang, ya. Oke Bang, bagus sekali Bang, enak. Kita ini mengedukasi, kita ini nggak ada benci sama polisi, sama TNI, sama DPR, enggak kok. Kita ini membangun edukasi supaya rakyat kita ini cerdas semua Bang. Iya, kita punya protap masing-masing. Laksanakanlah protap itu. Dan kita kembali lagi ke DPR Bang. Saya kadang-kadang lihat di TV itu Bang, Abang itu ini mungkin cerita dikit lah ya. Biar pengalaman Abang itu kadang-kadang orang suka lihat itu di TV. Abang sama maaf ini Bang ya, sama Pak Fahri Hamzah, sama siapa lagi itu, adalah siapa lah yang dari sana itu ribut kalau sudah lagi pertemuan dan lain sebagainya tuh, sampai begitu kerasnya itu kadang-kadang kenapa sih itu Bang kayak gitu? Iya, karena kan kadang-kadang benar ya. Kan kalau di DPR itu kan ada pembagian komisi. Salah satu kelemahan di DPR itu maunya komisi-komisi itu wakil rakyat yang mewakili partainya itu betul-betul profesional di bidangnya masing-masing, dalam hal ini di dalam komisinya. Kadang-kadang kan kita kalau bicara hukum, orang yang tidak dalam hukumnya lebih berani bicara hukum. Karena kita ya kuliah hampir 5 tahun ya, beracara saya 30 tahun lebih, hampir 40 tahun advokat. Ya kita hati-hati. Kalau mereka kan asal ngomong aja. Kalau orang Jawa Barat bilang kumaha engke, gimana nanti. Itu tapi ya udah begitu aturannya. Rupanya suasana di DPR itu. Tapi kembali saya katakan ya, harus diingat, DPR itu satu-satunya lembaga yang bawa-bawa nama rakyat. Karena itu kita harus kerja. Coba selain Dewan Perwakilan Rakyat, ada nggak lembaga lain yang pakai rakyat? Nggak ada. Itu jadi saya mohon lah. MPR lah ya. Kan DPR juga kan. MPR itu penjelmaan dari DPR dan utusan daerah. Mereka menjadi MPR, tapi sekarang semua equal. Semua lembaga tinggi negara, tidak ada lagi yang tertinggi. Semua lembaga negara sama semua. Itu. Oke Bang, jadi Abang lihat zaman Abang di sana itu penegakan hukum berjalan dengan baik Bang ya, di Komisi 3 itu Bang ya. Kan Abang bisa, bukan Abang, Komisi 3 itu kan bisa ngontrol semua, dia punya partner lah atau mitra dia itu kan bisa ya. Oh bisa. Bisa manggil semaunya aja kan. Semua kita bisa, karena itu. Tapi kita juga Jangan jangan semaunya. Kadang-kadang kan saya, ya itu yang saya nggak bisa juga, RDP ya. Itu yang saya bilang, itu kata-kata saya di DPR paling suka dipakai kawan-kawan saya. Apa itu Bang? Jangan ajari ikan berenang. Iya betul. Mereka polisi. Mereka dari umur berapa udah jadi polisi? 30 tahun. Kita baru DPR 1 tahun 2 tahun, udah kita kulitin, kita seperti kita yang paling jago. Jangan. Begitu juga kejaksaan. Itu Jaksa Agung dan jajarannya itu juga kan kerjanya waduh berat sekali. Ya. Begitu juga KPK, begitu juga Mahkamah Agung, Hakim Agung. Nggak mudah jadi Hakim Agung itu. Kebetulan juga fit and proper testnya bersama kami. Begitu juga MK. MK ini Mahkamah baru di era reformasi. Ini MK ini ada, KPK ini ada, kita berterima kasih.
Semua di era Ibu Megawati Soekarno Putri Iya. menjadi presiden Iya, iya. RI yang kelima. Betul, betul. Jadi ya lembaga-lembaga kita semua tinggal itu yang saya suka juga bilang, the man behind the gun. Iya, Ya. betul. Orang yang di belakang lembaga-lembaga inilah saya mohon tolong bekerja dengan baik. Iya. Karena senjata itu tidak mengerikan kalau yang pegang itu orang yang pengendalian dirinya baik, Iya. orang sadar tahu cara pakai senjata. Iya. Tapi kalau orang di belakang yang memegang senjata ini, ini yang kejadian jedor-jedor itu. Iya, iya, betul, Bang. Jadi sebenarnya kita perlukan semua itu, Bang, ya. Kita Iya. perlukan, ya. Jadi harusnya DPR itu juga menempatkan orang di komisi-komisi itu harus pas juga ya, Bang. Harus pas. Iya, itu. jangan sampai nggak Iya. pas juga, jangan belajarnya di komisinya kan. Rusak. Iya, iya. Udah itu kan lucu. Iya. Waktu aparatnya menjelaskan mitra kita, dia di luar, Iya. ya, mungkin bisnis, telepon-telepon, udah ada dialog masuk, udah langsung. Wah, saya bilang nih gimana sih ini? Saya suka sedih yang gitu-gitu, tapi ya mau bilang apa? Karena ya kan mereka selalu, Iya. Bang, kita kan DPR, parle, harus bicara. Apa Parlin? Bicara, Oh, harus bisa bicara, Bang. Oh, memang mereka itu harus bicara sih. Harus bicara, tapi Semua juga bicara. jangan sembarang bicara, akhirnya kan tong kosong cempreng bunyinya. Kalau nggak bicara nggak apa-apa sebenarnya. Ya nggak apa-apa, Oh, oke. kita dengar aja. Bahkan lebih susah jadi pendengar yang baik. Iya, iya. Kalau bicara taunya nggak ada isinya, Iya. itulah yang banyak. Itu yang kadang-kadang saya suka bertengkar di DPR itu. Oh, itu Bang Sangi sampai tunjuk-tunjuk. Iya. Sampai kadang-kadang tombol itu diambil alih sama ketua, Bang, Iya. apa istilahnya, diputus ya, Bang. Iya. Iyalah kan kita misalnya di komisi sudah kita bicarakan. Iya. Begitu juga komisi lain. Iya. Ada kita rapat paripurna. Oke. Ya udah nggak usah lagi kan di komisi udah. Dibawa lagi nih kepingin tampil ini juga kamera ini biar jadi orang terkenal. Biar nanti periode berikutnya dia terpilih lagi. Sama kayak di sekolahan tuh, Bang, ya. Banyak bertanya itu nilainya bagus. Itu. Di sekolah kan kita gitu tuh. Nunjuk tangan terus, nunjuk tangan tuh bertanya padahal nggak ada isinya. Iya ada dia udah interupsi thread kayak cerdas tangkap di TV. Thread. Lupa Ya ya. dikasih. Nggak tahu dia apa yang mau diomongin. Asal pencet aja. Ada itu. Tapi harapan kita DPR kita yang akan datang lebih baik, bukan berarti sekarang nggak baik. Iya. Maksudnya akan lebih baik Iya. semua, Bang, ya. Yang sudah baik kita bikin menjadi lebih baik. Iya. Semuanya baik. Semua baik, Bang, ya. Ya, Abang juga kalau ada rencana nanti mau ganti jadi anggota dewan harus baik, Bang, ya. Iya, harus. Jangan nggak baik, Bang, ya. Iya, harus kita wakil rakyat. Iya, Bang, ya. Jadi, seru juga ya perjalanan Abang DPR. Jadi Abang meninggalkan DPR itu kenapa itu, Bang? Kan tadi kita di episode yang lalu pernah kenapa Abang tinggalkan DPR itu, Bang? Iya, jujur saja. Kenapa itu, Bang? Iya. Saya Padahal juga belum habis waktunya kan? belum. Saya tinggalkan jabatan saya masih hampir 3 tahun lagi. Karena memang waktu saya di DPR itu kayak saya seperti buah si malakama. Kenapa itu, Dimakan Bang? mama mati, nggak dimakan bapak mati. Kenapa? Apa itu, Bang? Karena ya kan partai saya mendukung Pak Prabowo. Sedangkan saya mewakili partai di DPR, saya mendukung Pak Joko Widodo. Jadi ya. Jadi mereka anggap, waduh gimana sih ini Ruhut. Tapi ya gimana? Saya hanya bicara kebenaran kan waktu itu. Tapi nggak ada masalah. Karena saya lihat contohnya ya. Ya saya nggak tahu juga nih Pak SBY, saya selalu pamit kok. Saya masih ingat yang rame, itu yang saya bilang tragedi bagi kita, pemilihan gubernur DKI kemarin itu. DKI. Ya. Waktu Pak Anies dengan Pak Ahok ya. Saya sedih ya. Karena saya lihat akhirnya apa? Ya, sara, ujaran kebencian ya. Udah itu fitnah, bahkan teror. Mudah-mudahan yang kayak gini jangan terjadi lagi. Itu. Dan kalau nggak salah saat itu Demokrat menjadikan apa juga di Pilkada DKI ikut kalau nggak salah. Ya ikut. Itu ada 3 pasang, tapi putaran pertama Mas AHY gagal. Tapi saya perlu sampaikan ya. Itu salah satu membuat saya mundur.
Ada saksi sejarahnya. Ya. Dia sekarang presiden, Ya. Pak Joko Widodo. Ya. Waktu saya di Istana Negara ngobrol-ngobrol berdua, Ya. 4 mata malam hari. Ya. Saya orang yang sangat sedih. Saya udah ngomong di beberapa media, Oke. bahkan di ILC. Waktu Mas AHY dicalonkan jadi gubernur, Ya. saya orang yang paling tidak setuju. Oke. Kenapa saya nggak setuju? Karena saya juga ngomong dengan Pak SBY, dengan Bu Ani, ya. Saya udah pernah gitu menitipkan yang namanya Pak AHY kepada Pak Joko Widodo. Apa yang kamu Jadi saya ingat ya. Bahkan Pak Joko Widodo presiden ingat Pak Is, karena saya ingat sekali. Saya bilang gini, Pak, saya boleh nggak nitip adik saya? Ya, kan di DPR ini saya udah kayak warga negara, di Demokrat saya udah kayak warga negara kelas 2. Jadi mereka, ya saya tahulah pribadi Pak Joko Widodo ini orang yang paling baik, rendah hati, tidak ada guilty feeling lihat orang, ya. Beliau tuh senang aja, ya, sama siapapun, yang penting orangnya baik, merah putih, ya, NKRI, kan begitu. Jadi saya bilang, Pak, kan itu ramai di lingkungan kami, seolah-olah karir militernya AHY ditahan. Saya tanya loh itu ke Pak Joko Widodo, Presiden. Saya bilang, adik saya siapa? Kan adik kamu mau pensiun kalau nggak salah waktu belum pensiun. Oh enggak, bukan Iskandar, Pak. AHY siapa? Putra Pak SBY. Dia militer yang baik, ya. Tolong Pak, nanti saya cerita, dia pernah di Harvard, apa saya cerita semua. Biar karir politiknya saya doakan, Pak. Nggak ada yang ganjal, ya. Oh enggak ada, kata Pak Joko Widodo. Ya biar dia bisa jadi jenderal. Itu saya harapkan sekali pada waktu itu. Bahkan saya bilangnya kalau bisa bintang 2 saya berterima kasih. Tapi gimana, saya nggak kaget, taunya dia mundur dari militer. Betul. Itu di mana-mana saya ngomong. Pangkat mayor itu, Bang. Pangkat mayor. Bahkan di mana-mana saya bilang. Ke kawan-kawan saya juga saya bilang, ya. Ingat loh, ini Jakarta. Waktu itu ya saya ngomong. Coba sebut sama saya. Siapa gubernur DKI dari militer, ya, yang bintangnya 2? Mikir semua. Ya, yang bintangnya 1, mikir semua. Ya, saya bilang apa? Saya mau uraikan satu-satu. Ali Sadikin bintangnya 3. Ya, Suryadi Sudirja bintangnya 3. Pak Noli bintangnya 3. Pak yang tetangga anaknya itu saya punya senior juga, bintangnya 3. Ya, semua gubernur DKI itu bintang 3. Wah, betul juga ya, Hud. Iya, saya bilang. Saya bilang ya maaf aja, AHY waktu calon gubernur pada waktu itu pangkatnya masih mayor. Saya bilang juga di ILC di beberapa tempat. Kalau di Jakarta di mayor itu, kalau polisi itu Kapolsek. Ya. Kalau tentara itu Koramil. Sedangkan gubernur, ya, rata-rata bintangnya 3. Jadi gimana nanti kalau mayor, Panglima bintang 2, Kapolda bintang 2, Panglima Armada bintang 2, semua. Itu kan juga gimana? Ya, tapi ya psikologisnya, Bang, ya. Psikologisnya. Bang, ya. Tapi Bapak lebih mendengar kawan-kawan. Ya, saya kan orangnya gitu, nggak bisa ngojok-ngojok. Ya udah. Itu bibit-bibit Abang keluar dari Demokrat. Itulah akhirnya. Saya bilang sama kawan-kawan saya, putaran pertama kalah. Dan betul. Abang udah ramalkan gitu. Saya udah ngomong. Dan betul. Padahal Abang orang Demokrat sendiri, ya. Saya orang Demokrat sendiri. Dan betul kalah. Dan saya juga dulu milih Ahok, bukan saya ngebalelo. Saya ngomong kok dengan Pak SBY. Pak SBY bilang, oh ya kamu jajakin aja. Tapi ya saya udah serius sama Ahok. Ya, karena saya lihat banyak juga pendukungnya. Tiba-tiba saya ditarik harus ke AHY, ya saya nggak bisa.
Oke. Tapi supaya tidak, katakanlah ya saya pengkhianat Iya. atau saya tidak patuh. Ada kalimat abang dibilang pengkhianat juga? Oke. Ya. Kan saya gentleman. Iya. Saya mundur. Oke. 3 tahun lagi loh. Oh, Wah, apa? Wah, anggota DPR 3 tahun lagi. bisa sini tuh bang. Tapi saya, itu yang saya bilang, saya pengabdian DPR. Iya. Saya bukan cari makan di DPR. Oke. Sampai Pak SBY sendiri. Jarang tuh Ya, kejadian mundur di sini. salah satu pesta perkawinan bilang, kenapa kamu mundur? Oke. Saya bilang, nggak apa-apa Pak. Saya bilang, itu jalan pilihan saya dan saya sudah memutuskan itu. Oh iya, jangan putus hubungan silaturahim kita. Oh pasti Pak, saya tetap tidak akan melupakan Bapak. Itu beliau tetap sayang sama saya. Itu sejarahnya abang mundur dari Demokrat bang. Iya. Jadi ada sejarah yang Ada sejarahnya. ya, bukan kata orang, wah ini berhenti mau kutu loncat sana sini, tapi nggak ada. Enggak. Ya seperti Iya. kayak abang di Golkar. Iya, dan Pak SBY Demokrat Ya. terima kasih sekali sama saya. Hubungan saya baik dengan Pak Joko Widodo. Pernah kami rakernas di Surabaya. Oke. Pada waktu itu Pak Joko Widodo udah nggak ada dalam rencana beliau mau datang, sudah tugaskan Pak Yusuf Kala. Itu ya, saya dengar itu, Bang. Iya. Oke. Saya mohon ke Pak Joko Widodo, tolonglah Pak datang. Iya. Bayangkan rendah hati Datang itu, kenegarawan. datang. Beliau dari Papua, Iya. nggak ada dalam jadwal datang singgah ke Surabaya. Iya. Tapi saya nggak enak. Pidato beliau sebagai presiden saya dipuji-puji. Salah tingkah saya bilang, aduh Pak, Bapak ada aja. Karena beliau bilang, dia panggil saya abang. Bang, nanti waktu saya ngomong, lihat jam bang ya. Saya masih ada rapat di Istana Bogor. Mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta. Oh iya ya, karena itu saya di depan pintu. Taunya pidatonya muji-muji saya. Saya datang di sini, Bang Ruhut telepon saya, apa semua. Aduh, saya salah tingkah. Memang saya bangga lah lihat Pak Joko Widodo. Ya, tapi saya sih apapun, Pak SBY juga 2 periode saya jaga terus. Sampai orang bilang saya anjingnya SBY, nggak ada masalah. Herder. Nggak mau bilang halus sedikit, die hard. Kan keren. Ini nggak anjing, dibilang nggak apa-apa. Dibikin muka saya kayak anjing, nggak apa-apa. Wah, begitu juga sekarang Pak Joko Widodo. Ngapain kamu, Pak Joko Widodo? Nggak dapat kamu komisaris, nggak dapat kamu ini. Emangnya itu yang gua cari. Gua diundang aja di publik podcast ini. Waduh, aku udah senang sekali. Bang, hebat ini Bang. Ceritanya ini hebat Bang ya. Mudah-mudahan ini pembelajaran bagi semuanya. Apalagi tadi bagaimana mau menjadi anggota DPR harus siap. Harus siap Bang ya. Mungkin sebelum kita tutup Bang. Jadi saya udah tahu Bang, berarti itulah penyebabnya Abang mundur dari Demokrat ya. Sebelum kita akhiri, kita punya podcast tentang kehidupan di DPR dan juga dengan tugas atau tupoksinya. Ini kita tidak ada mengganggu DPR bahwa DPR itu jelek, enggak. Kita mengkritik, membangun. DPR itu perlu dan diperlukan sekali. Perlu. Itu aset negara. Harus ada DPR. Harus ada DPR. Harus ada DPR. Oknumnya aja yang oknumnya saja yang harus diperbaiki. Pesan Abang kepada, kan Abang alumni juga kan, alumni DPR kan. Apa pesan Abang ke DPR sebelum kita tutup acara ini? Iya, sebelum kita tutup kepada semua yang punya rencana mau jadi anggota DPR, pikir matang-matang. Karena nggak mudah jadi anggota DPR tuh. Parli itu nggak mudah. Paling nggak mesti bisa bicara. Udah itu disiplin. Dan ingat, kita duduk di sana karena dipilih rakyat. Jangan lupa dengan dapil. Sering turun ke bawah. Jangan suruh asisten. Kalian dong, ini nggak ke dapil, ya suruh asisten, jangan. Ingat, kita bisa duduk di sana karena doa mereka. Karena itu bekerjalah terus untuk rakyat. Dan ingat, ini reformasi. Di era reformasi nggak ada lagi rakyat yang bisa diprovokasi. Nggak ada. Mereka sekarang reformasi ini rakyat Indonesia tercinta, cerdas. Karena itu kalau kita berjalan di jalan yang benar, ya, kita mau menyuarakan suara rakyat, mereka akan memilih kita. Nggak usah khawatir. Dan jangan lupa, godaan di sana banyak. Bayangkan, semua kan saya bilang tadi 3 fungsi, salah satu budgeting. Itu tiap komisi ada tanggung jawab anggarannya.
Ya. untuk pemerintahan mitranya. Seperti saya dengan polisi, saya dengan kejaksaan, dengan KPK, dengan Mahkamah Agung, dengan MK. Ya, mitra-mitra saya lainnya. Itu dibanggar, kita yang fight anggaran yang mereka sampaikan. Ya. Jadi godaannya banyak. Hati-hati. Hati-hati. Itu yang saya katakan, kalau jadi anggota DPR, waspada, waspada, waspadalah. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih sekali Bang ya. Saya senang Abang hadir, kita bedah tentang DPR, kita bedah macam-macam. Banyak lagi yang udah saya tulis yang akan kita bedah berikutnya Bang ya. Iya. Terima kasih Bang, kita Terima tutup kasih. acara kita nih Bang ya. Ya. Publikans dimanapun berada, selesai kita diskusi atau dialog tentang Dewan si Poltak Raja Minang pada saat di sana. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Mantap.